Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Senam Yama Channel pada YouTube channel pada malam hari ini tanggal 26 Maret tahun 2022 ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan ya. Ada seminggu lagi kalau tidak salah ya, beberapa hari lagi. Dan tentu saja kita berharap kita tetap akan sehat dan bugar serta imun ya menghadapi pandemi yang menurut cerita belum selesai, tapi sudah hampir sebagian besar orang menganggapnya sudah masuk ke era endemi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kelompok riskan pada COVID yang paling ditakutkan atau yang paling dikhawatirkan adalah para lansia. Kita tahu bahwa lansia itu selain sudah mengalami kemunduran fungsi secara anatomi maupun faali, juga secara fungsi lainnya, psikologis dan sebagainya juga mengalami kemunduran. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita akan mempersiapkan para lansia untuk tetap sehat, bugar, dan juga tetap memiliki ketahanan walaupun situasinya masih tidak pasti sekarang. Karena ada yang mengatakan bahwa ada kemungkinan akan naik lagi, tapi ada yang mengatakan sekarang ini sudah bebas, relatif sudah bebas pandemi dengan protokol kesehatan. Nah, pada malam hari ini ya, sudah hadir juga guru kita, Kang Sastra Yama Dewa. Selamat malam Kang Yama. Malam Dok, malam semuanya. Ya, kemarin minggu lalu kita bahas dari Rabu kita bahas tentang anak-anak ya, senam Yama untuk anak-anak. Kali ini kita akan mencoba lebih fokus kepada lansia ya Kang. Jadi memang lansia seperti saya ini, saya termasuk sudah lansia ya, menurut definisi di atas umur 60 itu menurut undang-undang adalah sudah termasuk kelompok lansia. Akan tetapi ketika kita berhadapan dengan sikap kita menghadapi kehidupan berbeda juga ya. Ada yang masih umur segini masih energik seperti anak muda ya, contohnya mungkin ya saya masuk juga masih energik. Kita sebut kelompok youth ya, young old ya. Jadi orang bilang selama belum sampai umur 70 masih disebut pemuda katanya. Waduh, ini luar biasa ini Kang Yama. Kalau saya masih disebut pemuda, waduh saya masih semangat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa untuk proses penuaan itu ada yang namanya kemunduran fungsi, yaitu namanya proses degeneratif ya. Sebenarnya proses degeneratif ini banyak hal yang mempercepat prosesnya, tapi juga banyak orang yang bisa melakukan penundaan proses degeneratif ini dengan berbagai upaya ya, baik itu dalam konsumsi makanan, cara hidup yang sehat, kemudian olahraga dan sebagainya. Itu merupakan satu kesatuan ya. Seperti mana Kang Yama sudah katakan bahwa kalau kita mau hidup sehat sampai tua, yaitu harus pintar-pintar di dalam mengolah 3 hal, yaitu olahraga, olah rasa, dan olah jiwa. Nah, kira pas ya Kang Yama ya. Jadi itulah sebenarnya intinya kalau di usia lansia kita bisa melakukan atau bisa menjalankan kehidupan atau gaya hidup dengan keseimbangan. Nah, itu Kang Yama mungkin nanti sedikit memberikan ilustrasi bahwasanya keseimbangan antara pikiran, mind, body ya, pikiran, body, tubuh, soul itu adalah jiwa, kemudian spirit. Nah, spirit itu adalah roh ya, roh kita. Jadi disinilah sebenarnya menurut ilmu holistik ya, kesehatan holistik, bahwasanya 4 aspek itu kalau kita bisa membuat keseimbangan atau keselarasan, maka kita bisa bertahan dengan panjang umur. Nah, ini yang rahasia panjang umur ini ternyata salah satunya adalah mengolah 4 aspek itu, atau biasa tadi sebut yang olahraga, olah rasa, dan olah jiwa. Ya, menurut Kang Yama 3 aspek ini penting gitu kan. Nah, nanti kita akan mendapatkan panduan dari Kang Yama untuk para lansia yang bisa melakukan gerakan senam Yama
dengan cara duduk ya kan. Jadi Iya. mungkin selalu orang tua mengeluh, saya tidak bisa ikut latihan senam yama karena kaki saya kalau berdiri lama susah katanya. Padahal sebenarnya salah satunya kalau Kang Yama bilang mesti dibiasain itu keseimbangan kiri kanan itu supaya otaknya bisa tercegah dari stroke dan sebagainya. Tapi malam ini kita akan mencoba melihat dari cara yang lain untuk bertahan tetap sehat, tetap bugar, dan juga tetap imun ya terhadap apapun penyakit ya. Sekarang ini bukan hanya COVID, tapi juga macam-macam penyakit yang lain juga demikian. Dan menjalani kehidupan lansia dengan tetap produktif, semangat, dan optimis. Tidak berlama-lama, kita akan menemui Kang Yama Sastra Yamadewa untuk mendapatkan panduan beliau di dalam senam Yama Indonesia untuk para lansia. Silakan Kang. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Dok. Salam jumpa lagi dengan Senam Yama Indonesia, The Power of Energy Medicine. Gerakan yang luar biasa yang mengandung keajaiban ya di tubuh kita sendiri. Sudah dijelaskan oleh Dr. Is tadi bagaimana sih lansia itu tadi secara fisiknya, secara faalinya ya. Oke, sudah menurun itu faktor usia. Tidak bisa dipungkiri ya kan. Tapi ada sesuatu yang ya tubuh manusia itu bukan kaleng gitu kan. Artinya ada dalamannya. Nah ini yang mesti diolah gitu kan. Ada rasa dan jiwa tadi gitu kan, yang mengandung pikiran dan mengandung keutuhan hidup sebagaimana mestinya gitu kan. Karena kebanyakan dari lansia itu olahlah itu dengan dikatakan olah rasa dan jiwanya, dan batin disebutnya, maka ada olahan batin. Dan bagaimana tadi supaya tadi bukan kita menghindari tua, itu tidak mungkin ya. Tapi tadi bagaimana tadi di usia tua tapi jiwanya masih muda ya, pendengarannya masih muda, penglihatannya muda ya kan. Bagaimana tadi semangatnya gitu kan. Nah, secara kejiwaan yang akan dimunculkan, berjiwa besar dan berpikiran wawasannya sangat luas gitu kan. Nah itu maka harus ada olahan rasa gitu kan. Maka muncullah tadi wajah atau mukanya yang bisa diajak damai dengan segala usia Dok. Wajah yang damai di segala usia. Nah itu Dok. Nah wajah yang bagaimana yang bisa damai di segala usia? Wajah yang tatkala dia bangun di tengah malam. Wajah yang paling indah dan bisa damai di segala usia adalah dia yang wajahnya setiap malam terbangun di jam tertentu Dok ya. Ada waktunya, misalkan jam bulan puasa kan biasanya bangunnya jam 2, jam 3 itu kan. Nah, terbangun di waktu adanya sinar merah atau cahaya merah atau benang merah. Nah, disitulah. Maka dia terlihatlah siangnya itu, gitu kan. Wajahnya damai dan bisa tadi bersahaja atau damai ke segala usia. Nah, Dok, contoh bulan ya, rembulan itu, bulan itu bisa damai ke segala usia, bisa ke anak kecil, bisa ke orang tua, bisa apalagi muda gitu kan, semua segala usia. Nah seperti itu, mungkin dokter seperti itu ya wajahnya. Jadi wajahnya damai ke segala usia, dan dia akan mendorong jiwanya seperti patriot tadi, memberikan semangat gitu kan, memberikan penerangan, tidak panas tapi menerangi gitu. Maka kalau orang muda ya tadi seperti matahari harus garang ya kan. Tapi ada surutnya. Tapi kalau bulan tadi wajahnya seperti rembulan itu tadi damai ke segala usia, bisa menyejukkan. Nah, wajah yang damai yang bagaimana? Ya tadi, yang dia mau bangun, tentunya bukan bangun saja, dia akan mengadakan olah rasa, kan ya. Bahkan olah gerak, Dok. Ada gerakannya. Ya makanya ada salat tahajud. Nanti di bulan Ramadan ada salat tarawih, gitu kan. Ada salat dan lain sebagainya. Itu termasuk olahraga juga, kan ya. Tapi dengan ritual-ritual khusus.
Nah, dari Salam Yama tidak ada ritual khusus, tapi mengadakan gerakan olahraga, olah rasa, dan tadi olah jiwa. Karena notabene secara fisik di lanjut usia ini, ya usia lanjut ini, lanjut kemana dok? Usia lanjut kemana? Lanjutkan gitu kan, karena disitulah melanjutkan dimensi lain yang notabene ada kehidupan yang lebih luas. Nah, bahkan ya mungkin hari ini di Bali mengadakan atau nanti malam ini hari namanya Saraswati atau harinya ilmu atau hari sastra. Nah, dalam kitab sastra dalam harinya ilmu bahwa nanti di usia lanjutnya kemana diterangkan, tuh, dok. Nah, dalam Al-Quran pun sama, dalam kitab-kitab manapun sama, akan ada afterlife ataupun kehidupan yang berlanjut di kehidupan yang lain. Nah, itulah dibawakanlah wajah-wajah yang menerang itu tadi, wajah rembulan, ya kan, wajahnya seperti apa dan sebagainya, itu akan terlihat. Dia akan mengurus pada dirinya, maka langit tadi akan jadi pikirannya, dan hatinya akan menjadi hamparan atau pijakan tanahnya. Maka di antara langit dan tanah tadi dan bumi tadi, dialah berdiri kokoh, gitu, raganya. Maka dilindungilah. Nah, seperti itu. Bagaimana membuka pikiran kita menjadi langit yang luas. Nah, maka daripada banyak itu, orang tua kan banyaknya baca buku, cari informasi, matanya digunakan untuk membaca kitab, gitu kan. Nah, seperti itu supaya pikirannya terbuka cakrawala, sehingga dan hatinya pun akan menjadi tadi hamparan itu, pijakan yang membijaksanai. Dan di antara langit dan bumi itulah maka ada rembulan, ada matahari, ada bintang-bintang. Nah, sudah di situ ada damai, maka muncul ketenangan. Maka jiwa yang tenang itulah yang tadi diangkat bersama bintang gitu. Kalau belum tenang, belum damai. Belum damai kan belum menemukan wajahnya. Nah, artinya belum menemukan siapa dirinya, ya. Nah, ketahuilah gitu kan bahwa kita harus mengenali diri kita sendiri. Maka profil. Gerakan Yama di sini ada profil, ya, seperti ini. Ini mengatakan profil kita akan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, getaran-getaran itulah yang menimbulkan tadi out atau inner beauty-nya. Energinya dipakai untuk tadi, ya, tadi apa, awet muda katanya. Seperti itu dok. Saya yakin dokter rajin di tengah malam bangun ya, sehingga wajahnya kelihatan damai ke segala usia. Semua kita berharap ya, menganun Kang Ardi ya. Keriput sih tidak bisa dihindari, betul dok ya. Itu faktor usia, tapi tadi bisa menimbulkan wajah yang damai ke segala usia. Aura, Nah, Kang, bagaimana aura. cara tekniknya gitu kan, ada gerakannya ya. Dan semoga juga tadi energi yang dibangun tadi bisa menimbulkan ketenangan, dan sudah tenang maka menghadaplah bersama bintang-bintang di langit. Mau kan? Ya. Ya, siap dok. Asik dok ya. Iya, kita membangun aura ya, aura positif. Nah, membangun aura gitu kan di wajah kita. Kalau keriput mah dok nggak bisa dihindari dok ya. Itu faktor usia kan gitu, Pak Ali ya. Ya. Waktu, umur. Nah, maka semuanya bagaimana cara mengolah rasa, mengolah jiwa gitu kan, diimbangin dengan kemampuan raga kita gitu kan. Kalau anak muda kemampuan raga gitu kan dimunculkan, jiwa dan rasanya dipicu untuk mengikuti raga. Kalau orang tua lansia raganya udah ini, maka dimunculkanlah kemampuan jiwanya dan kemampuan rasanya. Seperti itu dong. Nah, makanya gerakannya saya kurangi gitu kan. Tidak bisa berdiri ya dengan cara duduk, tapi kemampuan jiwa dan rasanya itu lebih besar.
disebut olahan batin dan menghasilkan energi yang tadi bisa memupuk kesehatan di raga atau fisiknya itu sendiri. Tidak berlama-lama, saya akan kasih contoh. Saya dibantu dengan Bang Anun dengan gaya duduk. Ya dok? Ya. Siap. Anun, silakan. Nah, modelnya duduk. Upayakan jangan nyender di belakang kursi. Nah, kasih jeda. Ya. Berdiri aja. Bu Sumi belum ini kan belum lansia Bu Sumi. Udah punya cucu. Mantu aja belum punya. Promosi. Pacar belum punya, katanya Kang Arti. Mantunya belum datang. Maju dikit. Nah, gitu ya. Jadi kalau porsi itu setengah-setengah gitu kan. Coba muntun heula. Wah, coba. Nah, coba perlihatkan. Jadi setengah ya. Kalau ukuran kursi itu setengah kosong, setengah diduduki ya. Nah, ini kosong. Jangan nyender ke belakang ya. Tapi nah, ini ya, setengahnya ya, setengahnya gitu. Coba muter lagi. Nih, cara duduknya ya, jangan dihabisin. Nah, setengahnya. Nah, seperti itu. Upayakan ini rapat dulu. Nah, rapat dulu kakinya, tangan di lutut. Tangan di lutut. Ini tegak coba. Nah, ini kebatak nih. Kalau seperti ini otomatis ini akan ini. Nah, ini tegak. Nah, jangan loyo. Nah, otomatis dia akan maju mengimbangi ini. Tidak disuruh pun dia badannya akan dengan sendirinya. Nah, gitu supaya tadi kenapa harus seperti ini? Karena kebanyakan nanti akan bungkuk ya. Orang tua Indonesia. Nah, itu menghindari kebungkukan juga ya. Nah, supaya dilatih. Itu kan tidak nanti gini bungkuk enggak. Nah, dengan seperti ini, duduk seperti ini. Ya. Nah, gaya keraton memang dulu juga seperti itu dianjurkan supaya tidak terjadi kebungkukan setelah tua. Ya. Seperti itu. Dengan sendirinya ini akan dan ini di lutut. Nah, kalau bisa di lutut, ini ketariknya kebatek dia. Dada harus busung. Nah, dadanya harus busung, tapi tangannya di lutut. Ini otomatis akan tarik menarik dia. Ya. Nah, gitu. Lalu dibukakan kaki kirinya. Nah, tumitnya beradu. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka lagi. Nah, itu dengan sendirinya ini ada harus tegak. Kebatak juga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lalu jingjit. Jingjit dua-duanya. Putar. Nah, turun. Ya, enak. Tarik tangannya ke pinggang. Tarik ke pinggang. Lalu turunkan tangannya. Ya, samping. Dadanya tegak. Oke. Seperti biasa, ini piriamannya. Lalu dibukakan telapak tangan ke depan. Tahan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balikin telapak tangan ke belakang. Tahan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kepalkan tangan ke pinggang. Ya, pinggang. Tahan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masukkan ke ulu hati. Tahan. 3, 4, 5, 6,
7, 8. Oke, sekarang dorong ke depan dulu. Badan tegak. Depan. Ya, jangan tahan. Tahan. 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah kan? Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas. Nah, wajahnya kalau upayakan ke depan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke dada. Lalu siap. Kaki kirinya ke depan kan. Angkat. Nah, upayakan angkat saja, angkat semampunya. Ya, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan kakinya, tahan masih. Dorong tangannya ke atas. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik dulu tangannya ke dada. Lalu turunkan kakinya. Kembali ke semula. Gantian. Oke. Sekarang dorong lagi kakinya kanan ke depan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan dulu kakinya, lalu angkat, dorong tangannya ke atas. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik tangannya ke dada, lalu turunkan kakinya kembali. Ya, nah itu ya, Triyama selesai. Lanjut dengan 5, 4, 1 ya. Oke, supaya tadi keseimbangannya udah mulai. Gerakan 5, didorong dulu tangannya ke atas, lalu dibuka telapak tangan, bentuk huruf V. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke depan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah kan? Nah, di samping lutut ya, di samping lutut. Di samping lutut. Tahan, dadanya kalau bisa busungkan. Tegang. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang kan tangannya. Nah, jari-jarinya ke bawah. Jari-jarinya ke bawah. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tarik. Tarik. Masuk ke dada. Ya, 5. Sekarang 4. Dorong ke depan. Lalu dibuka telapak tangannya. Silangkan tangan kiri ke dalam tangan kanan. Di luar. Di dada. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke depan. Silang.
di pergelangannya ini ya. Nah, pergelangan, tak. Nah, gitu. Tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Silang ya. Oke, tahan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah kan? Di antara, nah, di antara ini ya. Nah, ya, nah, dada tegak. Di antara lutut, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke samping kiri pinggang. Nah, ke samping kiri pinggang. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah kanan pinggang, geser tangannya, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di atas kening, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang kepala, silang masih. Nah, tempel di pundak. Ya. Tahan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke depan. Masukkan lagi ke dada. Ya, dibuka. Lalu masukkan. 1, sekarang dorong tangannya. Ya, di atas kening, di atas kening, di atas kening, di atas kening. Condong badannya sedikit. Ya, condong badannya sedikit. Ya, kepalanya masukin. Nah, gitu. Tahan. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke pinggang, tangannya, dadanya tegakkan. Dadanya tegakkan, busungkan. Ya, dadanya tegakkan, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lemesin tangannya, turun ke bawah. Nah, lalu masukkan ke depan. Lalu masukkan ke ulu hati. Ya. Oke, 5, 4, 1 selesai. Dorong ke pusar. Lalu ke samping. Lalu masukkan ke bawah. Nah, ke lutut. Nah, gitu. Nah, ya, lutut tahan lagi seperti ini, ya. Nah, itu untuk lansia, oke? Nah, lanjut lagi, tarik tangannya ke sini. Masukkan ke ulu hati. Nah, itu selesai. Siap? Kita akan lakukan penyempurnaan, ya. Oke, dorong dulu tangannya ke atas. Lalu dibuka ke samping, telapak tangan menghadap ke atas. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balikin telapak tangan ke bawah. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke depan. Tahan. Telapak tangan menghadap ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balikin telapak tangan ke bawah. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke atas, telapak tangan berhadapan, membentuk huruf V. Tahan.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ke samping, telapak tangan menghadap ke depan ya. Tahan, bentangkan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nyanyi Garuda Pancasila ya. Lansia juga boleh. Biar semangatnya ada. Kayak Kang Ardi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayat proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, kiblat bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, lalu tarik ke atas tangannya, rapatkan, turun ke kening dulu, lewati jarum dada. Ya, selesai penyempurnaan, relaksasi energi medisi. Dorong sedikit ke depan, lalu dibuka ketiak. Nah, lemesin aja, lenturkan, dibuka. Nah, angkat sedikit. Ini namanya profil ya, profil ya. Berdoa itu gerakan profil. Jadi ini sejajar ini. Nah, plak, buka, ya seperti itu ya. Jadi berdoa itu profil kita. Jadi doa itu adalah apa keinginan kita, profil ya, dibuka. Oke. Sudah mengandung magnet, energi. Di antara ini adalah ada energi medicine sudah terbangun ya. Sudah ada magnetnya. Dorong tangan kirinya ke depan, terbuka telapak tangan kanan di samping telinga. Lemesin aja dan rasakan ada getaran energi di antara ini sudah aktif ya. Oke. Ini sudah mengandung energi medicine dan ini bisa tadi membuka sel, bahkan bisa menyehatkan sel di dalam. Bahkan tadi secara ini dibangun itu kan energi-nya. Oke. Lalu tekan oleh tangan kanan, kening, gosok, urut saja ke kepala, ke belakang, pundak ke belakang, ke dagu, ke bahu sebelah kiri, balikin telapak tangan yang kiri, urut, push, kembali ke semula. Sekarang dorong tangan kanan, tangan kiri di samping, lalu urut lagi oleh tangan kiri ke belakang, sama, buang, push, kembali ke semula. Siapkan jari tengah, lalu masukkan dia tirta ya, tirta. Nah ini dia titik tirta, belakang, urut lagi. Nah siapkan telunjuk lagi, tombol lagi di tirta. Ada alfa, ada delta, ada gamma. Masuk, dibuka. Nah urut lagi, urut dadanya, urut karena mengandung energi medicine sampai ke lutut, push ke bawah. Nah gitu. Ya, selodorkan kaki yang kirinya. Nah gitu. Angkat lagi, urut lagi ke selangkangan yang keras, push ya. Gantian kaki kanan luruskan, urut lagi ke selangkangan. Nah gitu. Bagi lansia yang mampu berdiri, ya berdiri dulu. Coba berdiri. Nah gitu. Duduk lagi, berdiri lagi, duduk lagi 3 kali kalau upaya. Berdiri lagi, sudah berbeda, duduk lagi. Sekarang tarik tangan dari lutut ke pinggang, lalu terus ke atas. Nah itu dibuka lebar-lebar dan rasakan energinya
Rasakan energi dulu. Ini adalah keseimbangan energi. Kalau seperti ini berarti keseimbangan energi. Dan biarkan. Nah, di sini boleh menguji, ditambah kekuatan doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Di sini energi akan menggerakkan tangan kita sesuai dengan gravitasi tubuh kita, badan kita, dan kebutuhan sesuai dengan tubuh kita sendiri. Silakan, apa saja yang dipuji, apa saja yang mengandung keyakinan sesuai agamanya masing-masing. Dibacakan doanya masing-masing, dan dia akan bergerak, dan biarkan dia bergerak sendiri dalam keadaan posisi sadar. Dan ini adalah olahan batin, olahan rasa, olahan jiwa, ya. Biarkan agak lama sedikit, biar dia menikmati, ya. Terus, karena ini akan menimbulkan rasa fresh, rasa tenang, ya. Tubuh kita akan fresh, pikiran kita akan segar, wajah kita akan berseri damai, gitu kan. Dan jiwa kita akan menimbulkan ketenangan dan kesenangan, bahkan sampai menghasilkan hormon kebahagiaan dengan gerakan energi tadi. Nah, ini adalah mengandung energi, ya, gerakannya, dan ini seperti magnet di kumparan di tubuh kita. Tidak sembarang gerak, tapi ini hasil olahan energi medicine di tubuh kita. Setiap ujung-ujung jari ini di tangan ini ada seperti ada keluar AC, keluar angin, ya kan, bahkan ada keringat, kan, sampai ada setrum-setrum kecil membangun di sekujur tubuh kita, dan itu adalah untuk menyehatkan tubuh kita, ya. Nah, ini olahan jiwanya, olahan rasanya. Alhamdulillah, amin, alhamdulillah. Nah, yang belum selesai silakan, bisa ditutup dengan hati saja, niat saja dengan alhamdulillah, ataupun puji Tuhan, ataupun astighfar di balik, ya. Silakan. Terima kasih Mang Anun. Nah, itu sedikit gerakan, terutama nanti pada saat bulan Ramadan, ya. Gerakannya tidak memberatkan, tapi menghasilkan energi dan menghasilkan tadi fresh dan segar. Gitu, Dok. Ya. Wajah dokter udah beda tuh. Sambil duduk juga keringetan juga ternyata, ya. Ya, jadi ini kita lakukan untuk para lansia, tapi juga oleh siapa saja. Kalau untuk bulan puasa nanti, saya kira semuanya bisa lakukan ini, tidak harus lari, ya. Kita lakukan saja, ada waktu misalnya habis sholat taraweh misalnya, atau malam, atau pagi habis sahur, ya, sebentar lakukan. Ini sudah cukup untuk membangun energi tubuh kita sepanjang hari, ya. Jadi memang metode senam yama ini sangat sederhana, mudah dilakukan, ya, dan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti petunjuk dari Kang Yama tadi dengan sangat mudah, ya, karena begitu mudahnya Kang Yama memberikan panduan, sehingga siapapun sebenarnya bisa lakukan ini. Tapi yang penting mau bergerak, ya, Kang. Jadi orang bilang bulan puasa nggak bisa olahraga. Siapa bilang? Kita bisa lakukan senam ini dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Mau berapa kali juga bisa, ya, Kang, ya. Mau pagi boleh, mau sore boleh, mau menjelang puasa, ya kan? Atau habis sahur misalnya kita lakukan habis sholat subuh. Jadi tidak ada kata tidak bisa, ya. Bahwasanya selama bulan puasa kita juga menjaga kesehatan dan kebugaran, plus juga dengan meningkatkan imunitas, ya. Dikatakan kemarin kita hidup berdampingan dengan COVID, dan kita tetap sehat, memiliki kekebalan untuk bisa bertahan dalam bulan puasa, ya, Kang, ya. Jadi hikmahnya adalah malam hari ini kita mempersiapkan gerakan senam yama untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang nanti berpuasa, tidak ada alasan untuk mengatakan tidak olahraga. Karena orang selalu mengatakan, saya puasa, saya nggak olahraga. Tidak. Bisa kita lakukan kapan saja dengan gerakan ini, pagi-pagi sesudah sahur atau menjelang bangun tidur, ya, sesudah sholat subuh misalnya, atau sore hari sebelum buka puasa. Kita lakukan. Ya. Dan ini tidak melelahkan, tapi cukup berkeringat dan cukup membangun kekebalan tubuh kita. Saya kira demikian. Segar, Dok. Fresh, enak. Yang penting badan kita tetap segar sepanjang hari. Ya, kalau bagus sih lakukan 2 kali sehari, pagi sama sore, menambah kekuatan daripada puasa kita. Ya,
Demikian juga untuk para lansia, jadi tidak ada alasan kalau harus olahraga ke luar rumah atau ikut macam-macam, tapi kalau kita lakukan ini dengan keterbatasan fisik, ternyata bisa sambil duduk, ya. Tadi kan mudah saja ya, angkat kaki yang agak lumayan juga ya, angkat kaki sebelah. Makanya jangan sampai jatuh itu duduk di kursi. Kursinya jangan pakai kursi roda, karena kursi roda suka gelinding dia. Jadi itulah sebenarnya seninya senam nyama Indonesia. Untuk para lansia bisa, untuk yang puasa juga bisa. Demikian kira-kira ya Kang, malam ini kita. Iya, itu bekal. Kang Yama, ada pesan terakhir barangkali Kang Yama bisa disampaikan. Ya, namanya juga kehidupan pasti diwarnai dengan kesenangan dan kesusahan. Jangan anggap tadi susah itu akan membahayakan. Tidak, karena kita akan upaya. Karena mekarnya jiwa, terlihatnya sinar jiwa itu, kan tadi ya, dibangun jiwa dan akan bersinar tatkala menghadapi kesusahan. Nah, jangan hindari ataupun takut dengan kesusahan, karena susah itu akan menyinarkan si jiwa itu akan kelihatan sinarnya. Nah, seperti itu, Dok. Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.